Pemirsa, meningkatnya kasus COVID-19 di negara tetangga dan ditemukannya kasus di Indonesia membuat Indonesia harus kembali waspada atas penyebaran virus COVID-19, utamanya jelang Natal dan Tahun Baru. Lalu apa saja langkah yang disiapkan? Kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani. Bu Lis, selamat pagi. Bu Lis? Selamat pagi, Mas Iqbal. Iya, bagaimana penyebaran COVID-19 di Jakarta dari hasil pantauan Kemenkes sejauh ini? Selamat pagi. Ya, terima kasih, Mas Iqbal. Jadi memang seperti juga pada beberapa daerah lain, termasuk juga di negara tetangga atau negara lain, juga kita melihat memang ada peningkatan tren kasus COVID-19 di DKI Jakarta ya. Dan peningkatannya saat ini memang dari rata-rata kalau dibandingkan waktu beberapa minggu lalu di saat kasus terendah, maka saat ini kita bisa menemukan kasus baru per hari rata-rata di angka 100 sampai 130-an kasus baru. Di periode saat terendah di sekitar 1 bulanan yang lalu sampai sekitar 2-4 bulan sebelumnya itu rata-rata memang kasus baru itu hanya di kisaran 20 sampai 40-an kasus. Nah, ini tentu menunjukkan memang ada peningkatan, dan kalau kita bandingkan dengan gelombang peningkatan di tahun 2023 sebelumnya, yaitu di periode bulan April sampai bulan Juni, itu kita pernah juga meningkat kasusnya, maka saat ini memang kasusnya masih, walaupun meningkat tapi masih lebih rendah dibanding pada periode peningkatan kasus COVID gelombang di Mei sampai dengan Juni 2023 yang lalu. Oke, kalau penyebarannya sendiri, ini penyebabnya dari hasil analisa Kementerian Kesehatan dari apa, Bu Lis? Ya, jadi kalau kita mungkin mengingat kembali ya, karena kita sebenarnya sudah cukup punya waktu belajar tentang COVID ini hampir 3 tahun atau boleh lebih dari 3 tahun malahan ya. Maka kita juga seperti penyakit lain yang penyakit menular, selalu ada 3 kaitan untuk terjadinya gelombang kasus peningkatan kasus-kasus penyakit menular, termasuk COVID, yaitu kaitan dengan manusianya atau perilaku manusianya, kemudian tentang agennya sendiri atau virus atau bakteri penyebabnya sendiri, dan kemudian juga untuk lingkungannya atau environment. Jadi kita kenal dengan istilah host agent environment. Pada penyakit menular atau penyakit infeksi, termasuk infeksi disebabkan virus seperti COVID yang kita tahu perangainya mudah terjadi perubahan sifat atau munculnya varian-varian baru, maka kita tahu sifat virus ini bisa berubah. Dari sisi kemudahan penularannya bisa jadi terjadi perubahan-perubahan seiring dengan munculnya varian-varian baru. Nah, ini dari sisi agennya sendiri, karena kita tahu ya, setelah kita 3 tahun ini selalu mengikuti hasil-hasil genome sequencing dari virus SARS-CoV-2 ini, maka kita tahu sudah banyak sekali variannya dari varian awal yang kita temukan dulu di tahun 2020. Itu baru dari sisi agennya atau dari sisi mikroorganisme atau virusnya. Kemudian dari sisi manusianya, yang tentu saja dari aspek kita sudah punya adaptasi kebiasaan baru sebenarnya, di mana kita sebenarnya sudah terbiasa memakai masker pada saat orang sakit, orang batuk dulu ya, orang dengan infeksi saluran napas akut, maka sudah terbiasa pakai masker. Tapi kalau kita boleh jujur, ternyata lama-kelamaan kebiasaan baik itu ternyata mulai berkurang juga. Artinya pada saat orang sebenarnya mempunyai infeksi saluran napas akut, apakah itu disebabkan oleh influenza atau oleh virus infeksi saluran napas lainnya, atau bahkan oleh COVID, tanpa disadari orang kemudian lupa kalau nih untuk pakai masker. varian yang Selain baru itu ini, juga Bu, dari tingkat penularan dan juga fatality rate-nya seperti apa, Bu? Apakah lebih menular? Dari tingkat fatality rate-nya juga seperti apa? kalau kita lihat sejauh ini sebenarnya
terlalu tidak mempunyai perubahan sifat dari sisi fatalitas kasus ya kalau kita lihat. Dari sisi penularan juga sifatnya sepertinya masih sama, kemudahan penularan dibanding varian sebelumnya. Tetapi tetap tadi karena selalu ada perubahan akibat 3 faktor dari sisi hostnya, dari sisi agentnya, dari sisi lingkungannya juga. Dari sisi tadi saya lanjut sedikit, dari sisi manusianya juga sebenarnya kita sudah punya tingkat kekebalannya, baik karena mereka yang sudah pernah mempunyai riwayat sakit COVID, walaupun berbeda varian dengan varian yang saat ini, tetapi sebenarnya itu juga sudah bisa memunculkan tingkat kekebalan pada saat terpapar varian baru COVID-nya. Kemudian juga dengan sudah banyaknya vaksinasi yang diterima oleh seorang ya, mungkin rata-rata sekarang orang sudah minimal sudah 3 kali vaksin nih sebenarnya, sehingga sudah punya kekebalan tubuh seharusnya. Pada saat kemudian terpapar lagi oleh virus, maka itu seharusnya bisa membantu untuk menimbulkan proteksi agar tidak sampai sakit atau jadi saat ini apakah memang kita harus waspada tetap kita juga dengan harus varian yang baru ya. ini, Bu? Apalagi kemarin sudah ada instruksi bagi mereka yang baru pulang dari negara tetangga seperti Singapura misalnya harus melakukan tes PCR. Kewaspadaan seperti apa yang harus dimiliki oleh warga? Ya, sekarang prinsipnya kita harus mawas diri. Pada saat kita mengalami gejala saluran napas atau infeksi saluran napas, maka hendaknya kita pakai masker ya. Memakai masker agar kita bisa mencegah jangan sampai menularkan ke orang lain apapun virus penyebabnya. Kemudian kita sebaiknya juga melakukan tes baik dengan antigen atau dengan PCR ya, sehingga kita bisa lebih mengetahui secara spesifik sakitnya kita karena apa. Kalau ternyata memang karena COVID, maka sebaiknya kita juga membatasi atau mengisolasi diri agar kemudian bisa mencegah penularan. Saat ini kalau kita lihat maka isolasi yang dibutuhkan juga tidak terlalu panjang, sepertinya antara 3 sampai 5 hari setelah kita mengetahui terdiagnosis COVID, kemudian cukup melakukan isolasi dengan baik, maka setelah itu kita bisa melakukan aktivitas. Baik, terima kasih ya Ibu Lis sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ibu Dwi Oktavia Tatri LH, Kabid P2P Dinkes DKI Jakarta. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.